kumpul semua. Angkat semua barang batu gede ini. Benar sekali. Tapi kami mohon, ini kan Mohon. maka kebetulan Kerugian kalian apa? Melarang kami beribadah. Apa kerugian kalian? Apa kerugian kalian, Pak? tanggal 26, tanggal 25 kebetulan Natal hari Minggu aja, Pak. Apa kerugian kalian? Kita cuma 4 jam, Pak. Apa kerugian kalian, Pak? Saya Tolong lahir bilang. juga Pak di Aceh, Pak. Bapak apa kerugiannya? Saya di Aceh. Kalau saya beribadah di sini. Negara, Pak. Tunggu dia bicara, Mas. Apa kerugiannya, Mas? Ya, Apa kerugian Bapak? Coba. Serambi Mekah. Kami minta Saya duit bisa kalian. ibadah di sana, Pak. Di Aceh. Kami minta tanah kalian. Saya di sana. Saya kemarin minta sama desa. Peduli, Pak. Kasih kami tempat. Mana tempatnya? Kita hormati. Tempat nggak bisa kalian kasih. Ngelarang doang. Nggak bisa. Tempat. Coba ngomongnya jadi. Iya. Bapak bilang. Bapak mau kata Pak Lurah kemarin, Pak Desa. Apa dia bilang? Semua anak saya. Kalau anak tuh jangan pilih kasih. Tempat siapa? Yang berhak. Pemerintah. Ya pemerintah. Iya. Bukan kepala desa. Tapi ini kan kami bukan gereja ini, Pak. Ini tanggal 25. Yang namanya orang Nasrani itu ibadah ngomongnya, Bu. Pelan-pelan. Bukan di tempat lain. Terus? Ini kalau ibu bilang ini bukan gereja, berarti ibu nggak sah ibadah di sini. Enggak masalah. Soal sah. Bapak mau sah atau enggak? Tuhan kami yang tahu, Pak. Buat kami ini keberatan. Sekarang ruginya Bapak apa? Apa Bapak ruginya? Hari Natal loh, Pak. Apa Bapak ruginya? Pas dari hari Natal hari Iya, Natal. Bapak ruginya apa? Saya juga lahir di Aceh, Pak. Saya paham benar, saya punya ustaz. Saya punya haji. Iya, saya juga diucapkan. Ini batu gede, Pak. Iya. Apa Bapak ruginya? Bukan masalah untung. Enggak, Bapak ruginya. Di sana, Pak. Ruginya Bapak apa? Bicara untung dan rugi. Bukan. Kami nggak ada urusan sama Bapak. Kami cuma ibadah 4 jam, Pak. 4 jam. Dan ini bukan gereja, kami hanya tempat. Nyatanya iman dan takwanya nyaris tidak ada tingkatannya, ya. Namun kenyataannya berkata iman dan takwa setiap hari pada hari-hari tertentu, setidaknya umpamanya Jumat, umpamanya Minggu, umpamanya hari-hari tertentu lainnya, namun pada kasunyatane tidak ada peningkatan iman dan takwanya. Tapi ulo salam yo atur bagyo wis nusantara Hong wilahing jati nuhune ajat-ajat luhur Nusantara tapi uluk salam muli. Setiap hari raya ya, hari raya khususnya itu agama yang minoritas di Indonesia biasanya terjadi sebuah insiden atau hal yang menyebabkan rancu dalam peribadatan. Ya, artinya terjadi sebuah hal yang membuat satu sisi kurang enak, kurang mengenakan perasaan di satu sisi, baik itu di agama A atau agama B atau agama C, biasanya itu ya saling madani kalau istilah Jawa itu mencela atau bahkan besarnya itu memaki. Lah kemarin saya melihat sebuah kejadian di Bogor, kalau nggak keliru, bahwa peringatan Natal sedikit ada sebuah polemik di mana warga itu kurang berkenan atau bahkan tidak berkenan bahwa ada peringatan Natal yang diselenggarakan di rumah penduduk begitu. Intinya kalau nggak keliru ada sebuah peringatan Natal yang mereka juga sudah pemberitahuan, ya bukan minta izin mungkin, tapi pemberitahuan bahwa akan menyelenggarakan peringatan Natal di perumahan di Bogor gitulah. Lah saya akan menceritakan bahwa sebuah peribadatan mestinya disertai dengan etika dan estetika. Etika yang mana? Yang saya maksud, setiap agama tentu ada etikanya, tentu ada estetikanya. Lah, mengenai peringatan hari raya ini,
menurut saya itu bukan kewajiban. Namun menurut saya adalah cenderung kepada pelaksanaan syukur, ya, rasa syukur yang kadang rasa syukur itu dilebih-lebihkan sehingga membuat kecemburuan atau membuat rasa iri lah, tidak seimbangnya perasaan. Kalau iri mungkin nanti berlebihan. Tidak seimbangnya perasaan, di mana dia lingkungannya itu mungkin tidak sepaham dengan pahamnya gitu, di mana lingkungannya itu tidak sepaham dengan pahamnya atau tidak seiman atau tidak seagama. Saya akan menceritakan bahwa itulah di antara kewaskitaan leluhur Nusantara ini, mengapa leluhur Nusantara tidak membuat agama, ya, tidak mendirikan agama, tidak membentuk agama. Lah, ini di antara hal yang memperjelas bahwa leluhur Nusantara itu lebih tahu. Boleh saja, ya, saya punya hak untuk meninggikan derajat atau harkatnya leluhur Nusantara ini. Boleh saja leluhur Nusantara dianggap tidak punya panutan. Namun panutannya manusia itu tidak terpaku menurut saya kepada sebuah label. Saya tidak mengatakan agama itu label. Tidak terpaku kepada sebuah sebutan, namun terpakunya iman seseorang itu adalah kepada perilaku, artinya kepada perilaku toleransi, kepada perilaku dharma atau pengabdian. Inilah yang menentukan kadar iman. Kalaupun ibaratnya sebuah agama, ya, menurut leluhur Jawa mungkin adalah sebuah sandangan. Hal ini saya mengungkap adalah agomo agemeng aji. Kalau dalam Wedatama ini, agama tidaklah lebih dari sebuah sandangan. Lah, sandangannya manusia tentunya adalah ibadat. Saya tidak membela sana, tidak membela sini, namun kembalilah setiap manusia itu kepada titik rasa rumangsane urip. Rasa rumangsane urip yang termaksud adalah ngukur rasaning liyan kaya dene ngukur rasaning diri pribadi. Sekali lagi, ngukur rasaning liyan kaya dene ngukur rasaning diri pribadi. Saya tidak akan mencela yang melarang, taruhlah peringatan Natal, atau yang dilarang. Namun seyogianya kata tanda saya beribadat itu mesti menggunakan perasaan. Ya, perasaannya bagaimana manakala saya beribadat itu dilarang atau melarang, begitu loh. Sebab wong ibadat niat kebajikan kok dilarang, ya, atau dipersoalkan, bukan dilarang, mungkin dipersoalkan. Lah, manakala terjadi hal seperti itu pada dirimu, kira-kira seperti apa? Ini yang dimaksud kepada hukum rasa dan rumangsane urip. Jadi intinya ibadat itu mesti menggunakan rasa rumangsane urip. Manakala ibadat tidak menggunakan rasa rumangsane urip, niscaya belum sampai kepada peribadatan yang sempurna. Lah, saya tidak membela orang Nusantara ini tidak membentuk agama, itu adalah saya memuji, namun kecenderungannya adalah rasa iman dan takwa itu yang lebih ditingkatkan. Kalaupun ketentuan surga dan neraka menurut yang meyakininya adalah merupakan prerogatif yang maha kuasa atau Tuhan yang Maha Esa, kita tidak boleh meminta dan kita tidak boleh menolak. Namun peningkatan iman dan takwa selalu kita pupuk, selalu kita junjung tinggi atau selalu kita tingkatkan. Yang terjadi sekarang, mari kita meningkatkan iman dan takwa pada setiap hari tertentu, mungkin hari Jumat, mungkin hari Minggu, namun nyatanya iman dan takwanya nyaris tidak ada tingkatannya, ya. Namun kenyataannya berkata iman dan takwa setiap hari pada hari-hari tertentu, setidaknya umpamanya Jumat, umpamanya Minggu, umpamanya hari-hari tertentu lainnya, namun pada kasunyatane tidak ada peningkatan iman dan takwanya. Saya akan sedikit mengulas bahwasanya mungkin ini adalah lebih memperjelas, ya, lebih memperjelas mengapa leluhur Nusantara tidak mau membentuk agama.
Kalau kita melihat leluhur kita seperti Empu Barada, seperti juga Gajah Mada, ini tingkatan imannya menurut saya telah madani atau telah patut apabila membentuk sebuah agama. Namun ketika kita menelisik lebih jauh, apa agamanya Empu Barada? Ya, Empu Barada itu Brahmana zaman kahuripan. Apa agamanya Gajah Mada dan sebagainya? Ini kan taruhlah hanya sebagai sandangan saja. Ya mohon maaf lah, seperti Pak Harto agamanya Islam. Namun prakteknya tetap Kapitayan ya. Lalu Pak Karno agamanya Islam. Namun prakteknya Pak Karno juga Kapitayan. Lah, Kapitayan ini menurut saya adalah jiwa nasionalisme dalam keimanan yang tidak fanatik. Yang tidak fanatik dalam arti tidak memuji yang sini atau mencela yang sana, tidak memuja yang sana atau mencela yang sini. Artinya keseimbangan dalam peribadatan, toleransi itu diutamakan. Lah, dalam kali ini saya mengatakan mungkin ini adalah hal yang memperjelas bahwasanya mengapa leluhur Nusantara tidak membentuk agama, namun berprinsip kepada Tan Hono Dharmo Mangro. Tidak ada niat ibadat yang tidak satu tujuan. Tujuan ibadat itu adalah menuju kepada rahmate Gusti Allah, atau memayu hayuning bawono, atau ridone Gusti Allah, atau kembali ke kasampurnan, atau bisa menuju kepada surga. Intinya saya mengatakan mungkin ini adalah kejadian yang makin memperjelas mengapa leluhur Nusantara ini tidak membentuk agama. Saya rasa demikian. Terima kasih.